subscribe to my channel. Halo, bonjour, salut ya. Halo teman-teman ya, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Nah teman-teman ya, kita balik lagi ini di channel aku buat ngebahas lagi seputar perkuliahan, dan khususnya di konten kali ini seperti yang teman-teman lihat di thumbnail dan juga judulnya, aku akan bahas lagi seputar KIP kuliah lagi. Nah di konten kali ini aku akan bahas mengenai syarat dan ketentuan KIP kuliah 2024. Apa aja persyaratannya? Nah teman-teman tonton di channel ini ya, seperti itu. Langsung aja kita ke pembahasannya. Nah teman-teman ya, seperti yang teman-teman lihat di channel aku banyak banget mengenai pembahasan mengenai KIP kuliah ini gitu, dan bidik misi dan seputar KIP kuliah, seputar kampus gitu. Karena memang aku ya ngebahas seperti itu gitu ya. Nah khusus di konten kali ini aku akan bahas mengenai syarat dan ketentuan KIP kuliah 2024. Nah, sekedar ngingatin aja, barangkali ada teman-teman yang baru gabung, yang baru nonton di channel ini ya. Nah, teman-teman, KIP kuliah ini adalah bantuan biaya pendidikan gitu ya. Ada yang mengatakan ini beasiswa ya, dan sama aja sebenarnya ya. Ini tuh biaya bantuan pendidikan ya dari pemerintah bagi sekolah menengah atas ya, SMA sederajat gitu ya, yang memiliki potensi apa sih? Potensi akademik baik itu akademi baik gitu ya, dan juga memiliki keterbatasan ekonomi. Nah yang jadi acuan utamanya itu di keterbatasan ekonominya dan di akademiknya gitu ya. Non akademiknya juga sebenarnya masih bisa gitu teman-teman. Nah, syaratnya apa aja? Nah teman-teman, untuk KIP kuliah ini teman-teman gak usah khawatir, karena ini tuh udah ada di perguruan tinggi negeri maupun swasta yang berada di naungan Kemendikbud dan juga berada di naungan Kemenak. Yang Kemenak apa aja? Yang kayak UIN dan lain sebagainya gitu, yang keagamaan ya, dan yang swasta juga, maksudnya yang non Islam juga ya, seperti itu. Itu juga sama berada di bawah Kemenak juga gitu ya. Nah jadi kalau buat Poltekkes Kemenkes, karena itu di bawah naungan Kemenkes ya, Kementerian Kesehatan, itu nggak ada KIP kuliah teman-teman ya, karena yang mengadakan programnya ini Kementerian Pendidikan dan juga Kemenak juga, karena banyak perguruan tinggi yang di bawah Kementerian Agama gitu ya. Dan ya seperti yang perguruan tinggi kedinasan itu nggak ada, karena kedinasan karena itu kuliahnya gratis ya teman-teman, seperti itu. Nah syaratnya apa aja? Kita langsung ke syaratnya. Nah syaratnya itu yang pertama, lulusan sekolah menengah atas pastinya ya, SMA sederajat ya di tahun 2024, pastinya yang fresh graduate yang tahun ini teman-teman lulus gitu ya. Kemudian juga angkatan berapa lagi? Angkatan 2023, dan yang terakhir banget 2022. Jadi 2 tahun ke belakang gitu ya dihitungnya. Jadi kalau misalkan angkatan 2021 yang ingin kuliah gitu ya, tapi pengen daftar ya, coba daftar KIP kuliah ini, itu udah nggak bisa teman-teman ya, karena kecuali banget nih, jadi KIP kuliah pengganti itu. Tapi syaratnya teman-teman yang udah kuliah, misalkan ada temen-temennya gimana ya, ada yang di kampus teman-teman nih ya, ada yang ngundurin diri dari kuliahnya, nah itu bisa diganti gitu. Syaratnya gimana, prosedurnya gimana, itu tergantung kampus masing-masing. Biasanya ada yang diinfoin, ada yang seputar pilihan langsung, ada yang di pendaftarannya dulu ada ya, lain sebagainya gitu ya. Yang selanjutnya, nah teman-teman lulus seleksi masuk ke perguruan tingginya ya, itu baik itu SNBP, SNBT dan jalur mandiri ya. Ya kalau jalur mandiri aku nggak menjamin semuanya bisa pakai KIP kuliah, tapi kalau dari kementeriannya itu harusnya bisa gitu ya, harusnya bisa. Semua kampus membuka peluang besar bagi teman-teman yang pengen masih nyoba di jalur mandiri
dan memakai KIP kuliah gitu. Nah, selanjutnya itu memiliki potensi akademik yang baik gitu ya, berasal dari keluarga kurang mampu ya, atau rentan gitu ya, atau dalam artian perekonomiannya gitu ya nggak stabil gitu, boleh banget ya, karena itu nanti ada penghitungannya. Kemudian juga belum pernah ditetapkan sebagai penerima KIP kuliah di tahun sebelumnya. Barangkali teman-teman yang udah pernah kuliah nih di tahun 2022 dan udah dapat KIP kuliah, tapi teman-temannya ngundurin karena ada suatu hal gitu ya. Tapi di tahun ini ya, teman-teman di tahun 2023 maksudnya ya. Di tahun 2024 ini teman-teman mau nyoba nih, tapi udah nggak bisa teman-teman ya, karena nanti bakal udah ada datanya gitu. Kalau gini misalkan banyak banget nih yang suka nanya. Kalau misalkan nih di tahun sebelumnya teman-teman udah nyoba daftar KIP kuliah dan masuk perguruan tinggi tapi belum keterima. Nah, di tahun sebelumnya di tahun selanjutnya gimana gitu. Nah, nanti itu tuh bakal ada sinkronisasi lagi teman-teman, tenang aja ya. Akunnya sepertinya akun yang masih yang dulu gitu ya, jadi masih bisa. Soalnya itu teman-teman belum jadi penerima, jadi masih bisa lagi gitu ya. Nanti bakal ada info lagi, nanti aku bakal infoin lagi kalau memang ada infonya gitu ya. Nah, untuk mendaftarnya teman-teman udah ada link ya di bawahnya ya gitu. Nah, kriteria ekonominya yang diperbolehkan mendaftar KIP kuliah di tahun 2024 ini yang apa aja gitu yang bisa. Nah, yang pertama yang paling diprioritaskan itu ya, karena memang itu sebagai bukti bahwa teman-teman memang dari keluarga kurang mampu dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu pemegang KIP ya di masa SMA atau PIP itu ya, aktif di kelas 12 SMA-nya ya, atau sederajat, pokoknya mau SMK juga, MA juga gitu ya. Nah, yang kedua berasal dari keluarga penerima ya. Nah, penerima apa? Penerima PKH ya teman-teman. Biasanya nih ada orang tua yang menerima PKH atau BNPT ya, atau sembako gitu ya. Nah, biasanya kan ada PKH atau BNPT-nya. Kemudian juga dari keluarga kartu keluarga sejahtera ya, itu biasanya ada tuh yang dikasih kartu keluarga sejahtera gitu ya. Seperti itu bisa banget dijadiin bukti nanti di dokumennya, dokumen pendukung nanti. Nah, nanti aku juga pasti bakal ngebahas selanjutnya gitu ya. Teman-teman tinggal request aja atau mau dibahas satu persatu juga boleh banget, di komen aja. Nah, yang ketiga berasal dari keluarga yang terdaftar di DTKS. DTKS itu data terpadu kesejahteraan sosial. Cara ngeceknya gimana? Nanti aku dibahas lagi di konten selanjutnya ya. Ataupun teman-teman bisa banget cek di aplikasi DTKS, ada di itu ya, seperti itu. Yang selanjutnya ya, masuk dalam kelompok masyarakat miskin maksimal pada desil 3. Nah, desilnya di mana? Nanti teman-teman lihat desilnya di pendaftaran KIP kuliahnya, di akunnya nanti bakal muncul nih nama teman-teman masuk ke desil berapa gitu ya. Nah, pada data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim P3KE gitu ya, teman-teman bisa dicek. Nah, kemudian berasal dari panti asuhan atau panti sosial, itu bisa banget ya. Itu bisa banget, nanti teman-teman dilihatin aja dokumennya bahwa teman-teman berasal dari panti asuhan gitu atau panti sosial, boleh banget. Itu diutamakan juga gitu ya, karena itu memang KIP kuliah ini memang yang memprioritaskan orang-orang seperti itu, harusnya ya teman-teman. Tapi nanti teman-teman jangan shock kalau misalkan teman-teman udah masuk ke perkuliahan dan ngelihat kenyataannya penerima KIP kuliah seperti apa. Sebenarnya banyak banget mungkin barangkali udah seliweran nih konten-konten yang membahas bahwa penerima KIP kuliah itu kebanyakan orang-orang yang mampu dan lain sebagainya gitu. Ya, itu hanya sebagian, jangan disalahkan KIP kuliahnya gitu ya. Karena memang jangan disalahkan juga kampusnya juga gitu. Sebenarnya kalau kampus iya ada juga yang nakal juga sebenarnya ya, kalau kampus-kampus yang nakal gitu. Tapi gak usah khawatir teman-teman ya.
teman-teman makanya sebelum masuk ke perguruan tinggi cek and recheck kampusnya itu seperti apa gitu ya. Soalnya emang banyak yang seperti itu teman-teman, karena kan ini peruangan gitu ya. Gitu. Nah yang terakhir, berasal dari keluarga dengan penghasilan kotornya itu ya gabungan orang tua mau itu siapapun itu ya, atau wali itu ya maksimal 4 juta atau maksimal 7 ya atau maksimal 750.000 per anggota keluarga. Jadi seperti itu. Nah itu teman-teman bisa dapetin misalkan teman-teman keluarganya orang tuanya itu pekerjaannya bukan yang ada slip gajinya gitu ya, pekerjaannya itu seperti ke kebun yang gitu-gitu ataupun hal lain sebagainya, boleh banget teman-teman buat surat pernyataan penghasilan ke kelurahan. Nanti aku bahas lagi deh kalau yang gitu-gitu ya. Tapi itu sebenarnya udah aku pernah bahas di konten-konten, tapi yang konten-konten 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu gitu ya. Bisa dicek, itu sama aja sebenarnya. Nah gitu teman-teman, buat regulasi regulasi prodinya. Nah ini KIP kuliahnya itu hanya terdapat di kelas reguler aja. Jadi kalau karyawan nggak bisa teman-teman ya. Gitu. Pada program studi yang terakreditasi A tentunya, yang A pasti, yang B juga ya, dan C itu tapi minim banget dan itu masih dipertimbangkan kalau sisa-sisa kuotanya gitu teman-teman kalau C ya. Nah yang prodi baru yang belum terakreditasi itu ya tidak mendapatkan kuota, jadi nggak dikasih kuota buat teman-teman nih yang banyak banget sekarang kampus-kampus yang membuka prodi baru gitu, itu nggak bisa teman-teman ya. Gitu. Nah, fasilitasnya apa aja sih gitu ya, fasilitas yang didapetinnya sebenarnya ini udah dibahas di konten sebelumnya gitu, tapi nggak apa-apa. Nah, ini fasilitasnya itu ya buat teman-teman. Nanti kalau misalkan teman-teman yang jalur tes, yang UTBK, SNMPT, biasanya kan itu bayar tuh ya buat tesnya. Nah, buat teman-teman khusus yang penerima KIP kuliah ya, pelamar KIP, itu tuh bakal digratiskan ya. Nanti gimana caranya itu panjang banget, teman-teman bisa cari-cari sendiri kontennya atau di konten aku sebelumnya ada. Nah ini bantuan biayanya itu buat D1 S1 dan D4 itu selama maksimal 8 semester, D3 itu di 6 semester, D2 di 4 semester, dan D1 di 2 semester gitu ya. Gitu. Nah berkasnya nanti aku bakal dijelasin. Kalau berkas-berkasnya pendaftarannya itu di bulan ini, tapi belum ada pembaruan lagi. Nanti mungkin bakal ada ya, nanti aku di poin lagi gitu teman-teman. Jadi gitu teman-teman ya, buat konten kali ini banyak banget, panjang banget ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan semangat buat teman-teman. Jangan jadikan alasan ekonomi ya, ekonomi teman-teman bahwa nggak bisa kuliah gitu. Sebenarnya aku juga nggak terlalu memaksakan kuliah, cuman aku mencoba aja gitu ya, dan alhamdulillah dikasih kesempatan untuk bisa ya merasakan bangku perkuliahan S1 itu seperti apa ya. Nggak hanya S1, maksudnya perkuliahan aku lolosnya di S1 gitu ya. Bahkan aku juga udah beberapa kali gitu di jalur-jalur lainnya gitu. Buat teman-teman yang belum tahu boleh dicek banget ya. Konten aku yang sebelumnya itu udah ada 4 tahun yang lalu, 3,5 tahun yang lalu gitu. Ya seperti itu teman-teman ya buat konten kali ini. Mungkin segitu ya, segitu. Jangan lupa di follow IG aku, dan jangan lupa di subscribe, like juga.